sebagai citra Allah. Apa tugas kalian sebagai citra Allah? Tugas kalian sebagai citra Allah beranak cucu dan berkembang biak, menguasai bumi dan memelihara ciptaan alam yang lainnya. ya, beranak cucu dan bertambah banyak, menguasai bumi dan memelihara ciptaan alam yang lainnya. Menguasai di sini bukan untuk merusak, tetapi kita memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada materi berikut, materi baru, yaitu aku memiliki kemampuan. Lihat? Ya, Bu. Ya, aku memiliki kemampuan. Baik, tujuan dari materi ini, ya, pertama, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, mengimani bahwa kemampuan yang berada pada dirinya berasal dari Tuhan. Yang ketiga, dapat menyebutkan berbagai kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, membandingkan kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan teman. Yang kelima, menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki untuk mengembangkan kemampuan. Yang keenam, merumuskan pesan kitab suci berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan dan makna kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang delapan, menyimpulkan sikap manusia terhadap talenta atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik, sekarang yang berikut saya akan menampilkan kepada kalian sebuah gambar berikut ini. Amati gambar ini baik-baik dan sebentar ada pertanyaan. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Dalam gambar tadi apa yang Anda lihat? Seorang anak sedang bermain biola. Seorang anak sedang bermain biola. Dari gambar ini, inspirasi apa yang ada dalam pribadi kalian? Merasa tertarik untuk menjadi pemain biola. Merasa tertarik untuk menjadi seorang pemain biola. Ya. Nah sekarang, tadi saya menampilkan gambar untuk menemukan kemampuan yang diberikan yang ada dalam gambar ini. Sekarang yang berikut, saya akan membagikan kepada kalian lembar kerja berikut. Ya. Di situ ditulis, ya. Di situ ada 4 kolom, ya. Kolom yang pertama menuliskan kemampuan yang Anda miliki. Kolom yang kedua Menuliskan kemampuan yang dimiliki. menuliskan kemampuan yang pernah Anda ranking, ya. Pernah ranking. Yang kolom yang ketiga menuliskan hal-hal yang perlu Anda lakukan. Dan kolom yang keempat hal-hal yang perlu Anda tingkat. Oke, paham? Oke. Sudah? Sekarang kerja itu. Kerja di setiap kelompok yang sudah dibentuk. Ya, di setiap kelompok meja yang sudah dibentuk. Sudah? Sudah, Bu. Kira-kira bagaimanakah perasaan kalian ketika diminta untuk menuliskan kemampuannya? Angkat tangan. Saya dapat memahami kemampuan yang saya miliki. Iya, dapat memahami kemampuan yang Anda miliki. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimanakah perasaan Anda ketika diminta untuk menuliskan kemampuan teman? Angkat tangan. Ya. Saya mengetahui yang dirasakan oleh teman saya. Saya merasakan tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh teman saya. Ya, mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh teman dan merasa tertarik kemampuan yang dimiliki oleh teman. Tangan untuk kamu dulu. Kalau begitu mungkin itulah materi yang kita bawakan hari ini, ya. Ya, jadi itulah materi yang kita bicarakan pada saat ini, bahwa kita memiliki kemampuan. Kalau begitu, kemampuan itu apa? Kemampuan itu apa? Angkat tangan. Segala kemampuan khusus yang dengannya kita mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang
Ya. 1. Berlatih secara terus-menerus Oke. apabila salah atau gagal. 2. Masuk dalam organisasi yang mempunyai bakat yang sama. 3. Berani bertanya kepada orang yang berpengalaman. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Yang berikut itulah cara-cara kita dalam mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Ya. Nah, sekarang bagaimanakah pandangan kitab suci tentang kemampuan itu sendiri? Ya, saya percayakan kepada Kay untuk membacakan kitab suci. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal Ya, sudah ya? Sudah selesai. Nah, saya memberikan gambaran singkat tentang bacaan kitab suci tadi. Di dalam kitab suci tadi digambarkan bahwa seorang tuan sudah bepergian. Sebelum dia pergi, dia memanggil hambanya 3 orang dan memberikan talenta. Yang 1 orang memberikan 5 talenta, yang orang yang kedua diberikan 2 talenta, dan orang yang ketiga diberikan 3 talenta. Nah, sekembalinya tuan ini dari bepergiannya, hamba-hamba ini datang kepada tuannya dan mempercayakan, mengutarakan apa yang mereka kerjakan. Lalu datanglah hamba yang ketiga dengan mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak mengembangkan apa-apa talenta yang Tuhan berikan. Saya menyimpannya di dalam tanah. Menyimpannya di dalam tanah. Dan itu adalah gambaran singkat tentang kitab suci tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira bagaimanakah gambaran kitab suci tentang sikap dalam menghadapi kemampuan? Oke. dalam kitab suci digambarkan Dan hasilnya berlipat ganda, dan ada orang yang tidak mau mengembangkan kemampuannya, dan apa yang terjadi? Dia menderita. Ya, kemampuan yang diberikan Tuhan itu dia simpannya di dalam tanah. Kemudian, bagaimanakah upaya kita? Bagaimanakah sikap Allah terhadap orang-orang yang mengembangkan kemampuan dan orang yang bagaimana sikap Allah? Oke. Allah mengajak manusia itu untuk berbahagia. Terhadap hamba yang mengembangkan kemampuannya, Allah merasa bangga, Allah merasa senang. Karena dia bangga dan merasa senang, maka dia mengajak hamba-hambanya itu untuk berbahagia bersamanya, bersama Allah. Lalu bagaimana sikap Allah terhadap orang yang tidak mengembangkan kemampuan? Allah merasa sedih. Ya, Allah merasa sedih. Allah marah. Ya, karena sedih dan marah, maka dia mengambilnya kembali kemampuan itu atau karunia itu. Allah mengambilnya kembali dan manusia hidupnya menjadi menderita. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah membicarakan bagaimana pandangan kitab suci dan bagaimana sikap kita dalam mengembangkan kemampuan. Baik, sekarang yang terakhir, mari kita lihat bagaimanakah kesimpulan dari kegiatan kita. Ya, dari kemampuan itu adalah berasal dari Tuhan. Ya. Kemampuan pada dasarnya berasal dari Tuhan. Tidak ada yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, berdasarkan definisi dari kemampuan itu sendiri, kemampuan khusus yang dengannya kita mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh. Kemudian yang berikut, setiap orang mempunyai kemampuan. Ya, kalian semua yang ada di dalam. Yang berikut, Tuhan memberikan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Yang berikut, Tuhan memberikan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Adanya perbedaan kemampuan setiap orang terhadap yang lain menjadikan pribadi kita menjadi unik. Kemudian yang berikut, bagi yang mengembangkan kemampuan, Tuhan mengajaknya untuk berbahagia bersamanya. Dan sebaliknya, bagi yang tidak mengembangkan kemampuannya, Allah merasa sedih. Ya. Yang berikut, karena kemampuan kita berbeda-beda, Tuhan menghendaki agar kita bekerja sama dan saling melengkapi. Ya. Nah, yang berikutnya, cara untuk mengembangkan kemampuan. Ya. Melatih diri secara terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Yang kedua, B. Masuk dalam kelompok atau organisasi yang memiliki bakat atau minat yang sama.
C. Berani bertanya pada orang yang berpengalaman. Nah, sekarang yang berikut kita masuk kepada evaluasi. Kita masuk pada evaluasi sikap spiritual dan sikap sosial. Ya, sikap sosial ini sekarang saya bertanya kepada kalian, apakah Anda pernah melatih diri untuk mengembangkan kemampuan yang Anda miliki? Pernah? Sering? Jarang? Angkat tangan siapa yang sering? Siapa yang sering dalam berlatih? Latih menari, latih menyanyi. Angkat tangan. Yang jarang? Yang baik. Yang berikutnya kita masuk pada evaluasi ya. Evaluasi saya memberikan evaluasi secara lisan. Ya, secara lisan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, sekarang jawab ya. Pertama, disiplin, apalagi? Tekun, apalagi? Menyertakan Tuhan di dalam setiap perjuangan. Pertanyaan yang terakhir. Ya, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir apa ya? Kira-kira bagaimanakah sikap Allah terhadap orang yang tidak mengembangkan kemampuan dan terhadap orang yang mengembangkan kemampuan? Angkat tangan, bagaimanakah sikap Allah? Yang pasti Allah merasa bangga, Allah merasa senang. Karena dia senang maka Allah mengajak manusia untuk berbahagia bersamanya. Lalu bagaimana sikap Allah yang tidak mengembangkan kemampuan? Allah merasa sedih. Allah merasa sedih. Allah marah. Ya, cuma Allah kecewa ya. Sudah diberikan kemampuan lalu tidak mau bekerja. Ya, kalau tidak mau bekerja, dengan apakah kamu makan? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu pakai? Ya. Dan pertanyaan terakhir, marilah kita dengan mempelajari materi hari ini, ya, dengan mempelajari materi hari ini, yaitu materi tentang aku memiliki kemampuan. Kita diajak, ya, kita diajak untuk mengembangkan apa yang kita miliki, untuk mengembangkan bakat atau talenta yang kita miliki, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa minder, tanpa ada rasa ragu, tetapi punya keinginan untuk maju. Ya. Seperti gambar yang Anda tampilkan, Anda seperti gambar yang telah Anda amati tadi. Jadi di dalam gambar tadi, anak itu tampil dengan begitu prima karena dia awalnya dalam dunia musik. Karena dia ingin tahu maka dia belajar. Karena dia sudah belajar maka dia tampil menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang yang mampu untuk bisa membahagiakan orang lain, untuk bisa menghibur banyak orang dan bisa membahagiakan banyak orang dan bisa membanggakan dirinya sendiri. Baik, materi kita sudah selesai. Satu orang yang memimpin kita dalam doa. Teman-teman, adalah kita siapkan berdoa pada Tuhan. Baik, kali berikut kita membicarakan materi baru yaitu kemampuan terbatas. Ya? Oke. Berdiri. Beri salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat siang.